Selamat datang di podcast kita hari ini. Oke. Jadi Oke. kayaknya Oke. podcast hari ini konten kita beda dari yang lain, dari konten kita yang sebelum-sebelumnya. Ini gue mulai merasakan hawa-hawa merinding. Memang pertama itu sih gejala orang belum makan. Asal melakukan bukan karena Belum. Aduh. Oke. Serius bro, serius. Oke, itu topik. Nggak serius bang, ini hari ini gue agak-agak merinding bang. Oh gitu. Mungkin karena AC-nya terlalu dingin. Kayaknya AC-nya dingin Atau bro. karena mungkin belum makan. Satu mungkin ya. Mungkin juga karena kedinginan bisa yang lu bilang tadi ya kan. Oh jaket juga. Nggak pakai jaket, makanya gua pakai jaket nih. Kamu kan lagi di gunung pakai jaket. Oh, betul. Gua dulu anak gunung. Bro. Oh anak gunung. Tapi nggak gunung-gunung kan. Nggak gunung-gunung kali ya. Iya. Iya. Jadi kenapa nih merinding kita hari ini nih? Sebenarnya kan kita mau ini kan cerita misteri kan. Oh, bukan ngelawak ya kan. Oh, ternyata kita merinding hari ini karena mau. Ngelawak. Jadi kita merinding. Nggak serius. Oke. Kita merinding hari ini karena kita belum makan ya. Oh iya. Nggak, Sama kedinginan oke nggak, siap. bener. Ketiga serius. Lu udah makan aja belum sih? Udah oke. Serius. Ketiga. Oke. Serius kita teman-teman ya. Jadi apa sih tadi? Kita itu mau cerita kisah misteri. Jadi merinding itu karena kita mau kisah misteri. Ah iya. Lu punya ceritanya nggak? Kebetulan gue menolak hal yang berbau gaib sih. Tapi kalau ngalamin, gue pernah ngalamin. Cuma gue orang yang nggak terlalu percaya sama hal kayak gitu. Gue lebih percaya kalau merinding itu ya karena biasanya belum makan. Nggak serius. Gue kalau merinding ya paling karena dingin. Karena kan biasanya pernah ada ngalamin kayak gitu pas lagi naik gunung. Wih, gunung di mana lu? Naik gunung di mana lu? Lu pernah naik gunung di mana? Gue pernah naik gunung di Ciremai bang, Jawa Barat. Ciremai. Jadi Berapa? itu di Ciremai. Tinggi berapa? Tinggi berapa ini? 3080 Mbpr. 3080. Tinggi sih, cuma capek juga. Capek. Nah, jadi itu jalur pertama, jalur baru kalau nggak salah. Apa nama gunungnya tadi? Via Sadarahi. Ciremai. Ciremai, oke, Ciremai. Oke. Via Sadarahi. Ya itu gue pernah ngerasain. Kayaknya kalau di gunung tuh banyak. Abang kan anak gunung kali nih. Gunung aja, nggak gunung kali. Gunung kali kan. Nah, jadi mungkin ada cerita horor abang di gunung. Mungkin kalau nggak ada juga kita nggak apa-apa, kita selesaiin aja podcast. Nggak ada. Ya udah bang, kita nggak ada. Kalau ada cerita sih nggak. Nggak lu dulu lah. Yang Ciremai itu gimana? Lu berapa orang ceritain? Berangkatnya tuh subuh, malam, pagi gitu loh. Jujur agak nggak menarik sih cerita. Enggak sih. Ini mah gue percuma juga bang cerita bang. Jadi nggak akan kena ngerasain merinding lagi, penonton juga gue yakin nggak akan merinding. Gak apa-apa, mereka gak perlu merinding. Gak perlu merinding orang itu. Barangkali mereka belum makan. Belum makan kayaknya. Jangan lupa makan guys. Oke guys, siap. Oke, jadi di Ciremai itu waktu itu gue berempat sama teman gue. Duanya ini keturunan Arab, satu keturunan Cina. Gue pribumi sendiri sana. Bukan pribumi, orang lokal. Orang lokal. Parah. Kita semua pribumi. Orang lokal, orang Indonesia loh. Jangan beda-bedain. Kita satu guys. Satu. Jadi merinding nih gue mau ceritanya. Coba. Awalnya dulu udah pertama. Kita nih sama-sama kumpulan orang nekat lah Pak. Apa tuh? Mau nggak resiko? Jangan dibuat gitu. Oke. Iya nekat dari sini. Gila siapa? Kayak berasa dilapor Pak. Ini ya. Dikit-dikit tembak. Oke. Berempat untuk via Sadarahi. Nekat aja, kita nggak ada yang latihan fisik gimana. Ya berharap yakin selamat aja sampai atas. Emang niatnya fun sih bang. Jadi gue langsung cerita horornya aja ya. Jadi kita udah sampai sana, terus kita bareng rombongan. Jadi pas itu estimasi gua adalah 10 jam kita sampai di pos 8.
10 jam kita udah bisa bikin tenda lah di sana, udah punya shelter, udah bisa masak, makan, minum, istirahat gitu. Jadi kita naik sampai sana, gue nggak tidur sama temen-temen gue bang. Itu dari start dari jam 3 pagi ke tempat, oh enggak, malam dari jam 3 jalan, malam gue ke rumahnya dia, jam 3 pagi jalan sampai sana jam setengah 7. Itu benar-benar ada tidur. Jam 7 kita jalan bang, jam 7 kita muncak, jam 7, jam 9 mana? Pagi mana? Jam 7 pagi, jam 10 pagi 10 pagi kita sampai pos 1 Pintu Riba. Sampai sana, sampai Pintu Riba jam 10 pagi, kemudian kita sama-sama buta sama apa namanya peta, karena dikasih peta waktu itu, dikasih petanya Dora. Peta siapa? Gak dikasih peta waktu itu. Dikasih ini apa namanya? Maps. Map lah. Ya, sama aja peta. Gak ada beda. Ya itu sama nggak tahu nih. Kita sama nggak tahu bacanya karena cuma di petanya itu cuma garis-garis doang bang, nggak yang menggambarkan Utara, selatan, barat, timur laut. Utara, timur laut. Enggak loh, ada nggak maksudnya Ada, di peta kalau itu ada. Kalau ini ada, kalau arah petang ini ada. Oh. Skala berapa tuh? Skala Gak ada Skala oke. Di gambar gitu aja ya. Gambar gitu aja, Oke. gambar tangan lah. Rasanya itu gambar tangan. Kita nggak tahu nih, karena pas awal itu udah dikasih 2 persimpangan. Terus aku suruh temanku coba tengok simpang kanan itu ada bekas sampah nggak? Biasanya kalau ada bekas sampah berarti itu jalan pendaki biasanya. Ternyata di sana bersih bang. Oh, kalau nggak ada sampah itu ya? Biasanya. Ini gitu. disclaimer kawan-kawan. Ini kita cara menandainya aja. Jadi kalau aku menandai, kalau ada sampah berarti ada yang sempat istirahat di sana. Oh, nggak sempat membersihkan kali ya? Nggak sempat. Oke. Atau terjatuh sampahnya. Terjatuh, boleh terjatuh terus, aja. Di simpang kiri itu ada palangan kayu yang tapi dia nggak terlalu tinggi bang, cuma palangan kayu biasa aja. Terus aku suruh juga temanku lewat, ada sampah kan di sini. Oke, berangkat kita lewat yang ada sampah itu. Jalan kita ke sana, jalan terus udah dikasih yang terjal tuh bang, udah dikasih terjal kita di awal. Aku sambil bawa carry, sambil bawa nasi bungkus, 4 nasi bungkus tuh bang. Boleh dibawa? Iya, boleh dibawa. Jadi nggak muat lagi carry, aku tenteng kan. Jadi aku bawa sambil bawa tongkat itu, sama aku bawa nasi 4 bungkus punya kawan-kawan kan. Aku berangkat aman. Padahal dalam hatiku anjing lah satu-satu lah. Semua gitu kan. Oh iya. Ya udah, berangkat kita sampai udah akhirnya. Nah ini bener jalannya, bener, gue yakin bener. Di pos 1 aja udah ragu mereka sama aku bang. Bayangin bang, aku dijadiin leader di sana bang. Aku pun ragu jadi leader. Akhirnya udah berangkat lah ke sana. Udah sampai sana, akhirnya jumpa kita sama kawan-kawan lain yang pendaki lain. Nah, pendaki lain itu tiba-tiba muncul di arah yang berlawanan. Loh, kok mereka Verbodem. Bukan berbeda. Jalur lain. Oh, jalur lain. Kita tiba-tiba dari bawah ke atas. Loh, kok kalian lewat situ ya? Baru kita diingetin, itu jalan ditutup, nggak boleh lewat situ. Jalur yang benar. Kok bisa gitu? Ya karena memang bukan jalannya bang. Jalannya itu yang berputar itu, yang memutar itu ternyata. Oh, jadi kalian ini lurus? Iya, kita lurus, kita ambil simpang kiri tadi, harusnya simpang kanan yang nggak ada sampah itu. Ternyata pendaki-pendaki sana bersih barang orang-orangnya. Yang kiri banyak sampah. Kan lo tadi bilang mungkin bawa babi kan, kita nggak tahu, sana masih terjatuh guys. Mantap. Akhirnya udahlah, bang barang aja kita. Ada rombongan juga dari Bekasi, orang-orang Bekasi juga baik ada orang-orang. Bareng lah kami ya kan. Orang Depo baik juga, orang Indonesia baik bang. Nah, berangkat kita ya kan. Nggak lama sampai pos 1, wah senang kali kita kan. Sampai pos 1 iyalah, percaya sama aku bilang gitu. Naik ya kan, mulailah terasa nggak nyaman karena carrier kawanku kan agak nggak proper kan, carriernya kan. Carrier 150.000 bang, carrier apa lah ya kan, carrier 150.000 ya kan. Carrier yang ada loh yang bagus. Iya, aku tahu ada, cuma nggak harus, memang bagus nggak harus mahal. Iya. Tapi carrier ini jauh dari kata bang. Nggak nyampe 150, nggak nyampe 100.000 bang carriernya. 90.000. Oh 90.000. 10.000. Apa tuh? Entah apa bahannya. Nah itu kan dibawa sama dia. Mulailah kaki segala macam sampailah
meski tahu-tahu kawanku masih sholawatan, wah top kali ya kawan-kawan gitu masih sholawatan mereka di jalan ya kan, karena kan keturunan Habib ya, jadi agamanya kuat Bang. Oh iya harus gitulah. Gitu. Memang. Kadang aku kalau misalnya mulai agak merinding sedikit kan, aku bilang, kenapa ya? Langsung didoain aja, bersih langsung. Login lu. Nggak login, kayak gitu lah. Terus berangkatlah kami sampai di pos 6. Pos 6 itu kita jam 6 sore. Udah aku bilang, udah yuk kita berangkat aja, jangan lama-lama di sini. Kan perasaanku udah gak enak nih. Keburu gelap, kalau gelap ada bahaya. Kita mereka sini aja dulu lah, udah deket lagi ke pos 8, 2 lagi gitu kan, 2 pos lagi, paling 1 jam lagi lah gitu kan. Jalan, santai dulu gitu di sana, masak Indomie lah apa ya kan, bikin kopi, sebatang 2 batang. Apanya? Batang 2 batang? Rokok. Sebatang 2 batang. Oke. Ya kan? Terus ternyata malam Bang, akhirnya kena gelap kita. Sampai pos 10? Enggak, belum. Pos 10 ini. Okay. Cuma 8 pos. Oh, pos 8. Belum, ini pos 6 masih pos 6. Pos 6. Akhirnya aku bilang, udah lah kita berangkat lah, yuk. Siapin center semua kawan, sudah gelap nih. Nyiapin center semua, kawanku suruh 1, dia yang sholawatan itu bilang, kau depan ya, kau jadi leadernya. Aku bilang, oke, berangkat dia sambil nyanyi semangat gitu kan. Gitu Bang. Oke. Gigi, Ya, kayak gigi. Kedinginan. Oke, siap. Gigi nah. Terus sampai jalan sana, nggak lama dia berhenti baca doa. Apa doanya? Ada doanya. Oh, doanya. Oke. Doa titipan gitu kan. Kok kenapa kawan bilang gitu kan? Kok kau baca doa kawan? Alah jalan lagi. Nah pas pemberhentian kedua nggak kuat ya. Dulu ya depanan mata gue nih kemana-mana dia bilang. Oh bisa ngelihat ya? Iya bisa. Enggak Bang, maksudnya bisa lah dia Pak. Enggak buta ya? Enggak. Dia bisa lihat. Bisa lihat ya? Maksudnya bisa melihat kemana-mana. Melihat hal-hal yang enggak, matanya emang enggak fokus, matanya satu ke kanan. Enggak lah. Dia bisa lihat. Dia peka Bang, matanya peka. ke kanan, satu lagi bisa kedip gini ya. Bisa kedip apa? Mata derok bisa. Mata derok bisa dia kayak gitu ya kan. Nah, terus udah dia nggak mau cerita di situ. Aku pun nggak berani juga di depan kan Bang. Aku bilang kawanku yang kedua. Kawan kedua aku bilang. Kalau yang depan. Oke, jadi kalian ada ketiga keempat gitu ya. Kawan satu, kawan dua, kawan tiga. Kawan kedua depan nih Bang. Nah, tiba-tiba ada rombongan lain, ada yang badannya nggak enak. Sakit. Hipotermia kali enggak? Mungkin. Kalau aku feelingku kayaknya dia kecapean aja Bang. Oh, mungkin kurang makan atau apa. Terus di situ nggak ada bawa gula apa gitu, gula merah. Ada, Bang. Kami bawa lengkap bersih gagal, bawa kornet, soto ayam. Wah banyak lah buat kami, beras, telur sekilo bawa Bang di tasku semua tuh. Gula merah nggak bawa? Gula merah bawa. Garam bawa. Bawang? Bawa. Semua gitu Bang. Nah terus sampai mana tadi? Sampai muntah-muntah ya kan? Muntah. Udah yuk. Ini kawan keempat lah aku bilang ya Bang. Paling belakang perempuan itu. Oh perempuan ya, dia cewek? Perempuan itu yang kecapean itu. Oh jadi paling belakang tuh dia? Enggak, sama kekasihnya waktu itu. Oh mereka naik bareng kekasih. Aku berempat laki-laki semua kita. Kekasihnya siapa? Kawan kedua kan Nggak ada kawan kita. Bukan kawan kita, rombongan lain. Oh rombongan lain. Jadi kita bareng aja. Karena kan kalau pendaki itu kan terkenalnya ramah, baik hati, suka menolong. Oh iya harus lah. Jelas kan. Nah, udah yuk. Ikut lagi yuk. Enggak, maksud gue tuh kekasih tadi. Iya kan? Itu teman lo? Enggak, rombongan lain. Rombongan lain yang kenal di sana. Oh, kenal di sana. Oh, gua kira rombongan lu ada cewek. Ceweknya itu ada. Kita berempat memang nggak ada bawa perempuan karena takutnya kan. Tadi ada cewek lu bilang? Itu rombongan lain. Oh, gua kira gua takut, Bro. Udah takut gua gitu. Bukan. Okay. Itu rombongan lain. Kalau kita memang niatnya mau puncak, nggak ada niat mau, karena mungkin dingin, kita nggak tahu di sana kan. Oh iya betul. Peralatan seperti apa? Oh, ya, udah enggak itu. Oke. Udah lah sampai akhirnya jam di tangan itu, jam si kawan kekasihnya itu hilang. Nggak hilang. Jadi maksudnya dicuri. Enggak. Dia estimasi berapa lama kita perjalanan. Oh kita nggak sampai ya, harusnya itu udah sampai nih gitu kan. Padahal udah berapa jam tuh? 2 jam kita perjalanan. Harusnya sudah sampai. Harusnya udah sampai pos 8. 10 jam. Belum. Enggak jadi?
Jadi kita 12 jam lebih dari perjalanan. Waduh, 13 jam. capek banget berarti ya. Capek kali bang. Akhirnya sampai pos 7 tuh. Pos 7, wah aku terharu lah. Kita sampai pos 7. Yuk dikit lagi bisa, limit. Gue bilang pos 8 kan. Nah dari 7 ke 8 itu mulailah ada pergerakan suara-suara bang. Karena kawan si perempuan ini nggak kuat, kekasih hatinya pergilah cari ranger di atas. Kekasih hatinya. Kekasih hatinya. Oh, berarti kalian bareng rombongan lain. Rombongan lain. Tadi kan udah jelasin. Oh enggak, maksudnya tadi gua gua berarti lah buat kisah. maaf. Ya kan? Oke. Sama rombongan itu ke atas lah kita cari bola bantuan, cari ranger bang. Lama tuh bang, kita di perjalanan kita berhenti lah, kita nunggu ranger datang. Maksud kita itu kan, ternyata cuma disambut suara-suara bang. Woi, ranger, kita teriakin balik. Oh, Suara manusia? Manusia bang, suara manusia. Terus nggak ada lagi disaut sama mereka kan, nggak direspon sama mereka tuh bang. Kita nggak lama mereka teriak lagi, oi, wah, tuh sampai 3 kali. Wah nggak jelas ini. Kalian yang enggak? Kita manggil balik. Nah terus udahlah, ayo perempuan. Akhirnya si perempuan ini ku gandeng bang. Ayo kau kuat, ku yakin kau kuat. Ayo, pokoknya. Papa tuh gandeng. Ku gandeng. Papa? Ku gandeng. Enggak lah. Dia Kenapa lu gandeng? ya kalau dia ku papa, nanti ku manggil mama. Oke. Gitu lah. Oke, siap. Oke. Kuat. Oke. Semangat dia lah. Oke. Kuat. Bisa, aku yakin kau bisa kan. Sampai lah akhirnya kita ketemu sama ranger ini bang. Betul. Nah, ranger udah lah ditolong, baru kita konfirmasi sama ranger. Pak, tadi bener nggak sih bapak manggil woi? Nggak ada, kita tuh nggak ada manggil woi. Justru kita bingung kalian ada di mana. Nggak lah. Kupikir, kita tidur. Di tenda semua makan dulu ya kan. Makan di tenda tidur lah. Si kawan 1, 2, 3 nih tidur duluan. Aku pun tidur nggak lama gitu kan. Kesek suara tenda belakang. Pikirku hewan ya kan, sibung atau apalah. Tapi makin lama makin malam tuh mereka dengarnya itu suara langkah kaki. Cuma aku pikir itu hewan, bilang enggak. Udah tidurnya kita tidur, mungkin kita kecapean, bilang gitu kan. Tidurlah kita, besok paginya si kawanku yang ketiga ini nggak mau ikut ke atas karena dia udah enjoy di situ, udah nyaman. Di sini aja lah slow gitu kan, santai dia sambil libat gitu kan. Berangkat kita ke atas, di atas puncak turun, kita dari rombongan terakhir ada yang kena hipotermia bang. Tapi kita nggak bisa bantu apa-apa karena yang hipotermia di atas kita udah mau sampai bawah lah. Kita ketemu sama rombongan lain, udah siap semua, kita kemasi, kita turun. Sampai pada akhirnya singkat cerita kita di perjalanan itu nggak ada yang gimana bang, nggak ada gangguan apa-apa, cuma estimasinya terlalu jauh karena mikirku kita sampai sana paling jam 6 lah sore gitu. Ternyata kita sampai sana jam 8 malam, sampai pos Rimba itu sampai jam 8 malam. Wah, estimasi jauh banget. Nah, singkat cerita kita sampai di shelter lagi, sampai di posko. Udah kita mau ngasih barang, sempet debat, ada yang capek mau istirahat di situ, tapi aku bilang besok aku kerja nggak bisa, aku nginap gitu kan. Kayak lagu ya? Kayak lagu lah bang. Akhirnya kita mutusin buat balik. Nah di jalan itulah baru konfirmasi. Oh pas turun itu kan, di pos 7 itu, arah pos 7 aku dengar suara gamelan. Itu udah malam kan? Itu masih siang bang, kita turun itu. Tapi posisi turun. Suara gamelan jelas sekali bang, sumpah. Langsung aku konfirmasi kawanku, dengar gak suara gamelan? Kawanku yang peka matanya kemana-mana itu langsung, apa sih lu non? Jangan kiri yang kanan. Kanan itu langsung kayak, apa sih lu non? Aneh-aneh lo gitu kan, segala kebun binatang keluar. Udah akhirnya aku konfirmasi itu di mobil itu bang. Lu lihat apa aja, jujur aja. Lu denger gak suara gamelan? Gue denger kan, gue denger suara gamelan. Jadi pas di pos 6 ke 7 itu kenapa gue selawatan terus, gue ditampakin sosok perempuan di sebelah gue. Dia ngomong, jangan lupa berdoa. Terus hilang. Itu perempuan yang udah tua atau masih muda? Dia belum perempuan. Kalau perempuan kan berarti masih belum cukup tua. Remaja. Masih remaja ya. Anak gadis. Mungkin ya. Terus naik lagi dia. Ditampakin lagi sama nenek-nenek gue. Ini perempuan juga? Perempuan juga. Udah tua. Oke. Kayaknya mungkin ini lebih cepat dari dewasanya jadi langsung tua gitu. Kayaknya orangnya sama. Kayaknya orang sama ya. Terus diingetin itu akhirnya dia sholawat. Nah, jadi kalau
dia bilang itu ada lewat-lewat putih gitu, bayangan putih terbang-terbangan terus. Yang mana itu. Wah. Nah terus dia bilang, denger gue suara gamelan. Kayak gitu lah. Kan gue bilang apa? Lu kenapa nggak ini kalau kita bilang di sana bener sama-sama dengar suara gamelan kan? Jadi gue tenang, gue bilang gitu kan. Gila lu tenang gimana? Dia gitu. Kalau ada suara gamelan, gue bilang ini mah berarti ada dua kemungkinannya. Satu kita diterima, satu kita nggak boleh pulang. Kemungkinan mereka sayang, suka sama lu, gitu bang. Karena satu, lu orangnya kan baik, rohaniawan. Rohaniawan sih, rohaniawan atau rohaniawan? Agamis, oke. Agamis orangnya itu akhirnya kayak gitu cerita mereka. Tapi aku sendiri nggak yang ditampakin kayak gimana. Wah, itu guys. Jadi sekian podcast. Nggak abang ada lah ceritanya. Kalau yang gua sama-sama di gunung, jangan di gunung-gunung yang lain bang. Oke, Gunung Pancaroba. Oke. Kalau aku di Jawa Barat tadi. Lu Jawa Ciremai ya. Abang gimana? Kalau gua sih kuliah dulu, pas kuliah nih ceritanya. Sorry abang, angkatan berapa kuliah dulu? Aman lah. Aman. Pas Covid ya bang? Pas Covid. Oh, begitu ya? 2012. Bukan, 2022. Kalau tamat bro, langsung kerja. 2022. Oke. Jadi kita itu dulu kuliah di Palembang ya, jadi di tempatnya itu di Unsri bro. Srinya apa bang? Sriwijaya. Oh kirain. Sriwijaya bangki. Oke, terus Universitas Sriwijaya. Kau nggak tahu ya? tahu lah. Universitas Sriwijaya itu Universitas terbesar se-Asia. bukan kan? terbesar, Terluas. terluas. Berarti nggak besar. Besar. Besar, tapi luas. Luas juga. Nggak terlalu besar tapi luas. Oke. Jadi ada apa di Unsri ini bang? Bukan ada apa di Unsri. Tapi ada. Tapi apa waktu di Unsri? kita masa-masa itu Wow. kuliah di Unsri kan, dulu tuh banyak teman-teman kita bro di sana. Jadi di situ ada dulu tinggal di apa namanya ya, di belum ada siapa tuh di Gang Buntu namanya ya. Jadi waktu itu kita itu Kontrakan atau apa? kontrakan, kos-kosan, namanya tuh kayak bedding gitu. Satu kamar itu ada isi 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 rame. Ada dosen juga ada di situ. Enggak, nginap, cuma cuci muka aja. Terus Terus gitu. Jadi waktu itu diajak sama teman. Ini Ya, ngomong serius. makanya gue berani nggak pernah gue Padahal udah mulai ceritanya. belum makan bro kami. Terus. Iya, terus waktu itu diajak lah pertama kali ada teman gue namanya Oslan. Jangan disebut nama aslinya. Gak apa-apa, Oslan gitu. Jangan sebut 3 kali datang nanti bang. Datang dia. Atau bersin bro. Nah, dia kan ada juga nama teman gue itu Rincan namanya. Singkatannya? Rincan aja. Rincan itu Panjangan ya? nggak ada tingkatan bro. Oke. Namanya Rincan dan Oslan. Dulu di mereka gunung banget mereka tuh. Gunung ya? Jadi satu lagi freelance, si Rincan ini anak Mapala. Tapi di Unsri semua kuliahnya. Di Unsri. Gondrong nggak tapi? Wah, jangan tanya, botak dia. Gondrong. Semuanya gondrong. Waktu itu zaman itu musim gondrong kan. Musim gondrong, anak gunung gondrong. Terus? Udah kali ya bro. Gondrong ya? Oke. Capek gue nih belum selesai. Belum kelima saya ya. Aduh. Si Oslannya apa? Jadi dia teman gue ini satu angkatan sama gue kan, sedangkan Rincan seumuran, tapi dia di bawah kami angkatannya, tapi seumuran. Seumuran ya? Ya, jadi dia. Tahu umur berapa waktu itu? Pokoknya di situ lah. Walaupun capek gitu bro. Oke. Ya kan. Habis itu adalah ide gitu. Yuk kita naik gunung yuk. Angkatan ini 2008 katanya gitu, naik gunung. Nah, jadi 2008? iya. Tunggu dulu, jangan dulu dimarahin. Terus ayo kami bilang kan, ayo kita mau naik Gunung Dempo nih. Oke, Gunung Dempo. Dempo. Itu Di Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Pagar Alam. Wah, Sumatera Selatan ya? mantap bro, Pagar Alam, jos. Pagar Alam, aku cinta padamu. Luar biasa. Jadi kalau ku bilang di sini Bogor itu kurasa masih
Jadi maksudnya imbang-imbang lah gitu. Oh, imbang. Enggak, Oh. suasananya, Oke. ketenangannya gitu loh. Sama-sama indahnya lah. Sama indahnya. Jangan dibanding- Di Indonesia enggak, bukan bandingkan, maksudnya kayak supaya orang bisa, oh kayak Bogor, oh gitu. Bisa memvisualisasi. Ih betul gitu ceritanya bro. Jadi ini di Bogor atau Pagaralam? Pengalaman. Oke. Terus Atau di Bogor aja. bebas lah. Terus cerita di mana Oke. Bang? Jadi waktu itu kan pergilah kami, jadi berangkatlah kami sekitar, gue bingung berangkatnya malam atau pagi waktu itu ya. Pokoknya kita itu malam bro, malam. Malam Udah, dari kontrakan. jadi kontrakan, jadi kita, tunggu ya gue ingat dulu, sore. Oke, sore. Jadi perjalanan itu dari depan gerbang Unsri itu ke Pagar Alam itu sekitar 6 atau 8 jam, lupa gua. 6 sampai 8 jam. Iya. Naik apa? Ada itu ada bis gitu, ada bisnya lah. Bis nggak tahu ya 3/4 atau ini ya. Pokoknya bis kayak bis gitu ya. Iya. Nah, jadi situ berangkatlah kami sampai Pagar Alam sekitar 6 jam. Terus kami itu istirahat di namanya itu ada nama dulu almarhum Pak Anton. Oh iya. Nah dulu kami nginep Itu warung. bukan warung, itu kayak tempat dia Singgah. orang juru kunci. Oh, oke. Juru kunci. Jadi di situ kami tuh dulu gini. Siap. Oke, kita dulu bro, santai. Kita masih sampai mana tadi ya? Hah? Sampai. Oke. Oke ya. Siap Anton, semoga diterima di sisinya. Pak, dulu almarhum ini baik banget bro. Jadi dia baiknya minta apa ya? Jadi kita suruh nginap. Kalau mau makan dikasih makan, ya kan? Kalau misalnya kita kecapean dikasih, pokoknya kita banyak cerita kehidupan lah sama bapak ini. Jadi banyaklah nasihat yang sampai sekarang bisa kita ingat. Contoh salah satu, kita kan mau naik gunung tuh waktu itu. Jadi satu hal yang paling gue ingat itu kalau kita naik gunung jangan sampai kita mengeluh. Oke, benar. Itu aja sih yang jangan ngeluh gitu kan. Ya. Jangan gue capek. Capek banget nih naik gunung enggak gitu. Terus kita itu berangkatlah sekitar subuh. Jam-jam 5 lah atau jam 6 lah mau ke Pintu Rimba. Jadi kami tuh jalan kaki ke Pintu Rimba itu ada sekitar kami 1 atau 2 jam lah. Lama Gitu, lumayan. Jalan kaki. Nah, habis itu langsung pulang. Gak jadi bisa. Pulang langsung. Yes. Habis itu sampai Pintu Rimba kan. Jadi kita itu wah kayaknya temen gua ada yang bisa. Jangan dulu ceritain, abang dari Pintu Rimba. Oke. Dari Pintu Rimba kan, dari Pintu Rimba. Jadi Oslan ini kan sama Rincan ini sebagai leader. Aslan dan jadi leadernya dua. Satu depan Berapa satu orang, belakang. Kami kalau saat kira-kira kami semua itu digabung 11 atau 12 orang, lupa gua. Dua bertiga aja. Enggak, 11 atau 12 orang. Jadi leadernya Si Rincan sama si Oslan. Aslannya paling belakang. Oslan paling belakang. Berarti sweeper namanya Pak. Sweeper jangan berlari. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Kalau Oke. di kalau gunung kalau pendaki gitu. Yang belakang namanya Iya, sweeper. betul, sweeper. Maaf. Oslan. Oke, sweeper. Jadi si Oslan mereka gantian lah, ada satu sweeper atau leader ganti-gantian gitu kan. Jadi waktu itu kami pertama kali naik gunung ya. Dari salah satu shelter 2 itu Pertama kali naik gunung. iya, ini pertama kali naik gunung kami Sama Oslan. sama Oslan. Jadi Jadi dari Pintu Rimba 11 orang nih dari ini. Gue lapar bro. Gua lapar. Oke. Jadi dari Pintu Rimba ya kan kita tuh mau ke shelter 1. Shelter 1 itu ya kalau ini masih dekat lah Pintu Rimba shelter 1. Berapa jam? 30 menit 40 lah ya kan, masih dekat, masih jalannya pun masih nggak terlalu curam ya kan. Ya kami itulah masih dikit-dikit, memang kami kebanyakan istirahat juga ya. Jadi ya baru pertama kan sambil lihat ke kiri ke kanan. Waktu itu kurasa udah jam-jam siang itu, jam-jam 1 lah
Nah kami makan dulu bro di situ satu-satu. Jadi masak Indomie dulu kan, Indomie ikan asin. Ternyata makan di gunung enak banget bro. Nikmat banget dong. Iya, gua kan dulu Di Tara tuh. apa aja makan enak gitu. Apa aja dimakan apa? Oh iya, Daun mentah apa makan? betul. Bukan ya, jangan ikutin bro. Terus Nah, makan-makan lah di shelter satu. makan bisa satu, makan siang kan. Jadi wah habis makan kan banyak pendaki kenalan sama pendaki itu kan. Terus banyaklah pendaki bilang, "Wah, kayaknya dia tahu kayaknya kita itu ada salah satu pendaki, gue lupa dari mana itu dia, tapi dia nama pala juga salah satu kampus juga di Unsri di Palembang, gue lupa nama ininya." Terus dia bilang, terus dia nyamperin teman gue kan, yang bisa ini apa namanya, yang pokoknya dia mata batin lah, yang punya Penglihatan. punya Indra indra kelapan. Indra Kens. Bukan. Indra Sinaga. Jadi Bukan. jadi Dia punya indra lah. kemampuan. Nah, punya kemampuan Bisa lihat lah. Ya, jadi gitulah. Jadi Oh, dia jadi pendaki lain itu malah yang nyamperin, mereka Bisa. mau turun kan, mereka mau turun, dia selesai makan dia sumbang bang mampir, kami bilang kan, dia mampir gitu minum kopi segala macam, terus dia kenalan sama teman gue ini gitu kan, mau gak sebut namanya bro. Oke, Ah. privasi bang. Oke, habis itu mereka cerita nggak tahu apa yang diceritakan sama mereka ya, terus teman gue ini nyamperin kita kan, bilang gini, kalau usahakan kita nanti di shelter 2 jangan sampai nginap, katanya gitu. Jangan sampai nginep di shelter 2. Iya. Itu udah posisi jam. Di jam 1, selesai kami sekitar jam 2an lah, lewat jam 2 atau setengah 3 gitu kan. Ini abang udah siap-siap rapi-rapi packing mau lanjut. Oh ya, kita packing rapi-rapi mau lanjut nih. Jadi, nah, oke. Setelah mereka cerita sampaikan sama kita berangkat tuh shelter 2 tuh. Nah, shelter 2 ini jalannya mulai Terjal ya. mulai Curam. nggak terlalu curam, nggak terlalu, tapi udah kelihatan udah capek lah, bonusnya nggak ada. Nggak ada Jalan bonus, datarnya bonus. ya kan. Terus. Udah habis itu Jadi kalau di gunung apa tadi? Bromo, Gunung Kempo. Dempo. Wah, Gunung Dempo tuh ada berapa shelter? ada tiga shelter. Oke. Jadi shelter 1, shelter 2 lumayan jauh. Jauh, nggak tahu ya berapa shelter ya, lupa gua. Terus Pokoknya terakhir shelter 2 Cadas sampai top, shelter 3 nggak tahu ya. jadi Ya, boleh itulah itu. boleh ngecampnya tuh di shelter berapa? Shelter 2 boleh, Tapi si kawan pendaki lain bilang itu jangan sampai. jangan sampai di situ. Oke, Nah, terus Bang. ternyata waktu itu kita ada teman kita namanya Denny. Si Denny ini agak bandel juga. Denny, kau dulu bandel kawan. Terus Aku juga sih, maaf. si Denny ngapain? Abangmu itu. Iya, boleh. Nah, ya. Denny itu dulu dia mungkin masa apanya prime-nya ya, masa Iya. mudanya. Jadi dia Kejayaan. jadi pakai masih tinggi. iya, gua juga sih. Carrier, dia ngangkat carrier terus dia kakinya ketarik gitu bro, Ada yang narik. ketarik. Oh, ketarik. Ketarik. Ada yang narik. Nggak ada. Terus ketarik kan, dia wah, aduh sakit katanya gitu kan. Kenapa gitu. Sakit. Kenapa? Sakit. Jadi gitu kan. Nah, habis itu karena kita itu udah sekitar jam 4:30 atau jam 5 lah gitu. Ya. Mungkin lagi buat lanjut. Nah, wah gimana nih kita nungguan bro, tuh kan. Lae, kan bilang Lae sama Oslan ini sama Berarti Reza. artinya apa? Lae itu ya panggilan ini aja, tapi kalau lebih dalam lagi nanti kita bincang ya. Nah terus jadi Lae itu gini bro. Oh nanti aja, oke siap. Yang Oslan ini. Oslan. Si Denny. Denny, jadi dia sakit, jadi Kenapa? sakit. Oke. Ketarik kakinya, ya kan. Terus Gelanjut kan, karena kami kan kasihan juga kan, teman satu angkatan kan, kami tuh gini bro, Apa tuh? gini aja. Oke, terus. Ya kan, jadi gimana kita lanjut nggak nih ke atas? Terus dia kayak bilang kayak ngambek-ngambek, udah kalian aja kata gitu. Kalian aja Ya, lucu ya. lucu, mau kami lempar dia.
Nggak, maksudnya kami lempar uang gitu. Sakit. Kenapa oke. Jadi tuh, nah itu kan akhirnya Rincan ini sebagai dan Oslan ini sebagai inilah leader kan. Nah oke lah, kita putuskan kita harus bermalam di shelter 2. Tapi temanku yang satu ini ada yang ingatin, bisi-bisi mereka. Boleh di shelter 2 gitu. Tapi dengan berat hati kan. Tapi si kawan ini pun takut juga rupanya. Gimana sih? Iya kan. Nah, ini dia yang mulai seramnya kan. Udah, kayaknya kita nggak bisa nih, nggak bisa lanjut, kita harus shelter 2 nih, nginap. Bangun tenda lah kami bro, 2 tenda. Nah itu sekitar jam 6 lah, sekitar jam 6 selesai akan buat tenda. Nah karena kami membawa cadangan air, kayaknya kurang cukup ini. Emang nggak mau keluar uang banyak ya buat air? Bukan. Memang waktu perjalanan dari rumah almarhum Pak Anton ke Piturimba banyak menguras tenaga bro. Oh iya, boros airnya. Boros. Memang pelit juga sih. Terus jadi? Nah habis itu, ambil air yo, katanya gitu. Ada mata air di bawah. Nah gitu. Yang teman gue ini yang disuruh sama si Oslan sama si Rincan. Oh, si Oslan sama Rincan nggak ikut? Nggak ikut. Gue temannya bro. Oh, bang yang gue temenin tuh. Ayo. Gue temenin. Kemarin kan turun tuh, curam juga tuh. Sakit. Kenapa? Ya udah tunggu dulu. Aduh, belum makan, capek bro. Turun, pulang. Oh enggak. Terus itu kan mereka jauh nggak mata air dari shelter? Enggak, 15 menit doang. Jauh itu. Jauh. Oke lah, jauh kita bilang. Oke, terus 10 menit lah biar dekat. 10 menit ya. Oke, terus mereka turun ke bawah. Gua sama si teman gue ini. Dua orang. Jadi nggak berani sebenarnya gua. Keadaan kondisi gelap sudah. Gelap. Kami cuma bawa senter kepala kan. Headlamp. Senter kepala. Kan sama, headlamp itu apa? Senter kepala. Aneh kawan ini. Lanjut. Headlamp itu bahasa Inggris bro. Sakit. No, capek gua. Oke. Gitu. Terus tuh, kan tahu nggak sih? Tiba-tiba ini gue percaya nggak percaya bro. Oke. Kan air itu mancur tuh, kayak ada bambu kan di bawah orang kan mancur gitu kan. Mengalirkan, kita ngampung di bawah tuh, airnya membeku. Ih, sumpah. Bukan sumpah sih, karena lu cuaca dingin kan? Dingin, gue berpikirnya dingin. Wajar. Kok gue nggak mati? Itu kan dinginnya sampai air membeku gitu. Bener-bener membeku. Berarti nggak ngalir ya? Nggak ngalir, membeku gini. Terus gimana? Beku. Mau ngambil air? Terus teman gue gini bilang ketakutan, gara-gara ketakutan itu kan. Anjing gitu. Karena ketakutan, dia ngambil yang di bawah, air yang bawah. Bersih juga sebenarnya. Tapi kan mungkin kita kan kalau mau ngambil air itu harus kena kaki kan, harus masuk sikit kan. Mungkin karena capek, udah apalah. Le, lu, ayo masuk katanya. Ayo ke atas cepet. Gua langsung, oh iya. Gua kan udah kayak gitu kan feeling gua pertama bro. Naik, gua tinggal dia. Oh enggak. Terus kami nggak ceritain kan sama teman-teman itu kan. Nggak ada kami ceritain. Nah, posisi ini sekarang udah jam 7, mereka udah masak kan, udah apa. Terus ada airnya, airnya tadi masih ada, tinggal berapa lagi, setengah botol lagi. Aku udah, itu kami aja, kami bilang gitu kan. Wah itu jahat juga sih sebenarnya, jangan gitu ya bro. Jahat juga sih kan, udah ini kalian minum yang banyak gitu kan. Wah karena mungkin siapa ini, kawan ini kok gitu kali gitu, bikin kita kan. Konflik lah ya. Enggak, maksudnya kok air yang ini yang kotor dikasih gitu kan. Nah itulah, tapi diminum juga, kami minum juga karena air ini udah habis kan. Nggak dimasak dulu. Nggak dimasak, kami minum. Terus kalau buat kopi baru dimasak. Terus kopinya kapal api bro. Sakit. Masuk. Jadi nah habis itu ya udah selesai lah nih makan ya kan. Makan selesai. Nah teman gue ini yang bisa ada indranya ini punya kemampuan melukis. Oh ya, punya kayak gitu. Dia pakai headlamp tadi kan, senter kepala kan. Jadi
dia hidupin tuh. Ayo bro, kawannya aku mau buang air kecil katanya, mau kencing katanya. Kata teman gue ini, hati-hati ya katanya gitu. Terus pergilah agak menjauh dari tenda kan. Terus tadi kan kepala senter itu kan sinarnya tuh gini kan, kalau kita gini ngikut dia kan. Terus gue kan pakai senter kepala juga ya, gue gini juga kan. Terus teman gue itu teriak, wah, kok gitu. Kaget doang. Teriak dia, wah, katanya. Gak usah dari kencing kita, gak jadi kencing kami. Abang apa dia mau kencing? Hah? Kami dua, Oh, iya. kami dua mau kencing. Jadi gimana nih, pindah lain ke tempat lain lah kami. Tempat lain. Nah di shelter 2 itu ada pohon bro, pohonnya itu ini pokoknya adalah dekat tenda kami. Jadi pohonnya itu bentuknya kayak gini, melengkung gini, ya kan? Batangnya lurus, terus belok gini dia. Lurus. Tumbang? Enggak tumbang, jadi gini. Itu. Gini ya, jadi nah teman gue itu ngelihat ada di situ. Apa itu? Sosok apa tuh? Katanya sih kayak apa ya? Gue sih nggak percaya ya, kayak kuntilanak kayak gitu. Duduk di dahan itu. Duduk di batang pohon itu. Gue sih nggak percaya sebenarnya. Gue berangin lagi. Gue nggak percaya Khusus, bro. Bang. Nah, gue nggak percaya di situ. Nah dia menggigil bro, menggigil dia. Dia menggigil kan, terus wah ini bahaya nih kalau dia menggigil gitu. Kayaknya harus kita istirahat gitu kan. Jam 9 masuklah kami. Tapi leader kami, Rinjan sama Osman masih di luar minum kopi. Anak gunung kali ya. Gunung banget mereka. Terus mereka ketawa-ketawa di luar ya kan. Iya, seru banget nih. Keluar kami. Minum kopi, ketawa lagi. Kayaknya nggak ada orang, ternyata nggak ada orang. Nah, udah kayaknya udah cukup deh, udah jam 11 malam nih. Gak kerasa ya. Gak kerasa, udah jam 11 cerita ngobrol. habis. Masuklah ke tenda lagi kan. Nah, pas kami masuk ke tenda, kami pun nggak berdoa bro, nggak ada berdoa di situ. Udah. Tiba-tiba waktu itu gue ingat tuh sekitar jam 12 lewat lah. Ada suara langkah tuh. Pertama dek 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 dek, makin dekat kan ke tenda kan, dek 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 dek. Kau tuh masih lari apa dia? Makin naik. Wah, ada orang naik tuh gitu kan. Sama ketawa-ketawa dia bro. Wah, Betul emang. betul. Terus datang kan teman gua kan. Itu apa lan gitu kan. Gua kan sama Oslan kan. Satu lagi Marincan. Itu apa? Mungkin orang lagi naik tuh gitu ya. Ada yang nyahu dari kayak lu tadi kan, lu bilang tadi. Woi. Gitu. Ada suara manggil. Woi. Gitu bro. Terus Wah, bahaya nih gitu kan. Gak enak, udah gak enak hati kan. Terus tiba-tiba ada lagi suara kayak orang lari bro. ke arah tenda. Enggak, ke atas. Oh, ke atas. Jadi tenda kami itu dekat sama jalan itu, jalan setapak iya, itu. iya. Jadi tenda kami sini, jalurnya gini, naik ke atas gini, dekat. Tapi pikiran kami, kok ada orang yang bisa lari? Itu mungkin nggak bawa carrier, atau turun suaranya kok ke atas. Nggak mungkin, gitu kan? Dengan keberanian bro kami, sekitar jam 1-an lah itu keluar kami Ke tenda. semua keluar. Rincan Oslan manggil Rincan dulu kan, suruh keluar, berdoa kami kan, doa bapak kami adalah sampai berapa kali tuh. Kayaknya suasana hati ini kayaknya nggak tenang juga kan, tetapi mau nggak mau karena besok kita mau lanjut kan, ya udah ayo kita istirahat aja dulu katanya, besok kita lanjut lagi gitu. Nah, oke, siap. Masuklah kami. Nah, tiba-tiba angin kencang pas kami masuk gak selama 10 menit. Kalau lu tahu suara beruk, tahu suara beruk, begitu kan, suara beruk gitu kan. Kencangin bro, tunda kami goyang. Nah, tiba-tiba udah jam 2:30 gitu terus kan, sama hujan rintik-rintik gitu. Jadi nggak tidur semalaman itu. Ada yang tidur, ada yang enggak, ya kan? Terus gitu kan, wah, gua bilang gini, kayaknya kita keluar, jangan, kata Sosan, jangan,
tiba-tiba ada, kurasa nih dia kakek-kakek sih, ngelilingin tenda kami bro. Duk, bawa tongkat gitu, kelilingin, duk, duk, duk. Oh ini gue bener-bener merinding nih bro, bukan karena gak makan ya. Duk, 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 keliling lama itu. Kami dok takutan gitu, doa dalam hati lah kami, doa dalam hati, merinding gue, doa dalam hati kan. Kami yang di surga, diberkati namamu gitu kan. Nah, sampai berapa kali juga itu nggak pergi-pergi, makin kencang dia lah keliling itu, kencang dia. Wah gimana nih lan, diam aja gitu, diam aja, santai-santai gitu. Tutup aja mata mulai kata gitu. Nah pas kami tutup itu, pas dia nggak lama kemudian tiba-tiba hujan berhenti bro, angin nggak ada lagi. Kakek itu pun ya, yang keliling itu bukan, nggak tahu ya kakek atau siapa gitu, tapi tiba-tiba dia hilang. Udah nggak ada suara itu? Nggak ada suara, nggak ada suara. Udah jam 6 nih, udah bangunlah kita tuh jam 6, minum kopi ya kan, buat sarapan. Nah, terus semua diam. Yang tadinya happy gitu kan, tawa ya kan. Nah gimana kemarin gitu kan, Lu langsung dibahas gitu? nggak nanya kan, tapi ragu kan. Kita takut kayak nyebarkan hoax gitu, tau gak sih? Nah karena gue yang nanya sama si teman-teman, lu dengar nggak kemarin gitu? Aduh udah nggak gitu. Terus gue cerita juga sama yang lain, dengar juga mereka kata gitu kan. Wah turun aja yuk. Nggak jadi muncul? Turun aja yuk, enggak lah, itu tadi teman gua tadi ya kan, benar tanggung gitu kan, leader sama sweeper kami yang lincah sama soal ini. Ya udahlah, karena ini pertama kali, ya udah ayo katanya. Tapi kita ingat satu hal, kita jangan ngomong sembarangan. Kalau sakit kakinya jangan, kalau dibilang care-nya dibawain, jangan merasa hebat gitu kan. Gini gila jadinya kayak gitu. Ya udah. Jadi lanjut atau enggak? Lanjut kami. Wah. Nah, habis shelter 2 kami melewati Cadas, bro. Batu bercuram. Batu curam tuh, licin kan. Habis hujan. Wah, licin banget tuh. Wah, udah akhirnya ada situ. Di Cadas itu sebenarnya ada sebelah kiri tuh ada kuburan. Banyak rokok kan. Rincan sama Orsan juga bilang itu kuburan katanya. Jadi kita harus bukan kita menghormatinya ya, bukan apa ya, maksudnya gue bingung ngomongnya apa ya, kayak sopan lah, oh ya kan, sopan lah kita gitu. Ya udah, oke. Terus ngertakin rokok situ sama si Rincan, terus kita berangkat nih. Nah, apa itu tujuannya rokok? Nah nggak tahu gue rasa pas Yoslan turun diambil lagi kali ya. Nggak tahu ya, mohon maaf nggak tahu, gue juga nggak tahu. Mungkin kayak kesopanannya tadi tuh, ya kan? Oke bro, sampai sini podcast. Oh bukan. Belum lanjut. Oke. Klimaks ini bang. Aduh. Dikit lagi bang, ayo. Nah habis itu sampai mana tadi? Sampai Abang, si Oslan sama Rincan naruh. Iya, terus kami udah sampai lah nih jam 10 pagi lah ini. Sampai puncak. Akhirnya sampai jam 10 pagi lah, atau jam 9, saya lupa, gue lupa juga tuh. Jam 9 atau jam 10 lah, pokoknya pagi tuh kita sampai di top ya. Nah, puncak. Nah, sebelumnya tuh bro, sebelum kami mau dari shelter 2 mau ke Cadas, itu kan agak lumayan juga kan lama. Nah, itu kami ngitung orang. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gue nggak tahu berapa jumlahnya waktu itu ya, tapi yang pasti waktu itu kita semua sadar itu lebih satu. Berarti 12 mungkin ya, kalau misalnya 11 sama mungkin bilang 11 kan, 11 rombongan itu mungkin ada 12 gitu. Iya betul, dan kita semua tuh sadar, tapi yaudah, diam aja gitu. Oh, sadarnya itu di atas, pas kita foto. Bawa tuh fotonya, ada Pas kita foto, jadi ada foto pertama, kedua gitu, kayak ada yang janggal gitu kan. Nah, oke, tunggu dulu ya.
Nah habis itu pas kita hitung-hitung itu lagi kayak kita kan nggak sadar tuh. Tapi temen gua atas itu waktu ngitung itu nggak sadar. nggak pas jalan itu sambil bercengkrama lah gitu kan. Udah nggak sadar sampai lah puncak kan. Kami foto dulu abadikan gitu kan, foto keren gitu kan. Nanti kalau ada foto bisa ditampilin ya Bang? Waduh udah dihapus bro. Bukannya kita ini, tapi kita percaya nggak percaya aja. Udah betul udah dihapus. Dan itu nggak ada lagi. Jadi sosok apa yang timbul di sini? Nah, kita nggak tahu ya. Jadi waktu di foto itu di sela antara siapa dan siapa, gue lupa juga tuh. Jadi di sela-sela kan kita foto nih berdua nih di sini. Gua di sini, lu di sini kan. Di sela-sela ini ada sosok hitam mata merah. Wah, ini patut diduga itu adalah genderuwo. Nah, nggak tahu ya. Aduh, merinding gua nih, merinding gua. Anjir, aslinya tolong. Nah habis itu kita kan foto-foto apa segala macam, kita belum sadar tuh kalau kita itu ada yang ikut. Jadi yang hitung lebih satu tadi. Iya. Nah pas itu udah ayo kita bangun ini dulu karena euforianya apa enggak, jadi nggak terlalu memperdulikan apa itu gitu kan gitu. Gimana ya orang-orang dengan ego yang tinggi ya gitu. Nah habis itu kami nginep lah di di pelataran. Oh, masih bermalam lagi? Malam lagi kami di pelataran satu malam ya, satu malam lah kami nginep. Nah satu malam kami nginep, ini cerita segala macam sambil makan apa. Itu siang itu nggak ada apa-apa, cuma mendung aja tapi nggak jadi hujan gitu kan. Nah kami masih bisa mandi. Dulu ada namanya Telaga Putri bro. Itu bersih banget dong. Nggak tahu ya sekarang. Bisa mandi di situ? Bisa, kami ngambil air di situ untuk mandi. Nah temen gue yang bisa punya kemampuan indra catch ini dia tahu tuh kayaknya ada yang janggal nih di situ kan, tapi dia diam aja ya kan, dia oke lah. Nah bang, singkat cerita itu kita udah sampai malam nih, udah jam-jam maghrib, jam 6:30 lah ya. Jadi kita bangun tenda yang kedua, tadi tenda pertama, tenda kedua lah yang bangun. Nah udah bangun segala macam, udah semua udah pada mandi, ada yang nggak mandi juga sih, cuma cuci muka karena dingin banget ya. Nah habis itu makan malam lah, cerita curhat biasa kayak menghangatkan badan, minuman menghangatkan badan sambil minum kan, cerita apa segala macam. Nah nggak terasa tuh jam itu udah menunjukkan jam 10 malam ya kan, jam 10 malam. Habis itu jam 10 malam teman gue ini yang bisa ngeliat ini, dia ngeliat arah lampu bro. Ada namanya lampu badai, tau nggak lampu badai kan? Yang buat penerangan gua. Iya namanya lampu ya lah. Iya. Terus lampu ya penerangan. Jadi lampu ya penerang. Nggak, maksudnya lampu badai kayak lampu. Lampu ini ya apa? Lampu Petromax. Yang dulu, bukan? Ya mirip gitu, tapi ini beda lagi. Ini badai. Lampu badai namanya. Kayak si badai. Jadi si lampu ini. Lampu badai. Oke. Habis itu temen gue ngeliat ke arah lampu terus kan, temen gue nih. Badai kan. Gue notice tuh apa kalau ini. Apa sih notice lo? Notice itu kayak kita berpakaian itu loh, berpakaian rapi, ya kan? Enggak, iya nggak sih? Jadi apa? Nggak tahu. Itu apa namanya? Nggak tahu. Necis. Ya. Gila beda ketahuan kelasnya beda. Beda. Enggak. Jadi si teman gua yang bisa necis. Teman gua yang bisa ngeliat ini, dia ngeliat tuh karena lampu ternyata ini sesudah dia kami dibawa ya diceritakannya ya. Tapi dia ngeliat ada sosok lah katanya gitu. Sosok ada nenek-nenek berdiri pakai tongkat tinggi, katanya di belakangnya ada suara kuda, suara apa gitu. Kayak ini berarti bang ya, sosok yang diratukan mungkin. Nggak tahu ya. Nah, gua lupa lah cerita gamelan bro, nggak usah ya.
cerita lah, ini susuk serunya loh. Jadi ada berkuda segala itu. Nah itu harus di ini dulu ya, di pas di apa, di pelataran dulu ya. Nah kalau kalian itu kan, itu badai bro, gitu asli. Lampu badai. Enggak, angin. Wah hujan bro situ. Nah Hujan badai. hujan, kencangin kan, angin kencang. Hujan dan angin kencang. Nah teman gue ini baru ada yang ngaku, gue baru berak di belakang katanya. Nggak tahu gue, aduh. Terus gimana? Gara-gara berak itu Mungkin kan? nggak tahu juga ya, mungkin kan. Kita nggak, aduh aku nggak percaya sih ya kan. Karena di puncak juga bang, itu kan tempat yang disakralkan, maksudnya berak di tempat astaga. Dia digalinya terus ditutupnya. Kayaknya kan sopan juga kan. Sopan tapi baunya bang. Mau gimana? Udah kebelet dia nggak mungkin pakai celana kan. Terus jadi Mungkin itulah kan. Ya tapi dia mungkin nggak nggak berdoa dulu sama Tuhan ya kan. Nggak permisi sama teman gue yang dari sana. Emang harus permisi? Ya permisi, percaya kan, balik lagi ternyata memang ada loh Gua percaya Tuhan. juru selamat. Oke. Nah habis itu Nah badai nih ya masuk. karena kawan abang berak di situ. Mungkin. Ya, patut dicurigai. Penduganya kan. Dah. Dicurigai. Terus temen gua, ayo masuk ke tenda. Masuklah kami karena hujan sama angin kencang kan. Baunya tidak terasa bang. Jauh dia. Oke. Maksudnya jauh, anginnya udah bawa jauh. Oh, gitu. Bawa jauh. Terus habis itu ya udahlah, masuklah kami kan. Terus dia minta bawang, bro. Buat apa lagi? Minta bawang dia. Si siapa nih? Temen gua aku ini yang Yang Indra. bisa lihat. Iya, Oke. punya Indra ini. Minta bawang untuk Nggak tahu, terus penangkal nggak sih bang? dia kupas kan sama bawang putih, bro. Dimakan, Enggak. dilempar. Enggak. Dicocok tanam dia itu. Please. Enggak. Jurusan pertanian. Iya. Ya kan jurus pertanian. Oh, iya, Pak. bener, pertanian. Nah, iya. Terus habis itu kan dia letakin tuh. Memang ditanamnya di bawah lampu badai itu, di bawah tongkatnya itu, di bawah Ya tongkat lampunya. tongkat lampu, di bawah ke tanah itu kan, sama bawang putihnya. Berapa banyak di situ? Ya satu-satu aja. Satu-satu. Bawang merah satu, Oh. bawang putih satu. Nggak ada cabai. Indomie, masa Indomie kan. Nah, habis itu ya Indomie udah. lagi aja nih. Berhenti kan, berhenti lah gitu. Udah berhenti kita Karena bawang tadi jadi yang ini tuh nggak tahu. Ya. Itulah itu. Terus kita diajak keluar lagi, nongkrong lagi, ya kan. Nggak tidur. Nongkrong jam setengah 3 kayaknya, jam 2-an lah kayaknya. Kayaknya udahlah, Tidur ya. kita masuk lagi, ya, habiskan minuman kan. Maksudnya? Minuman air putih. Oh, air kopi. Kopi maksudnya, kopi sama anggur merah, bro. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya 17 tahun ke atas. Nggak boleh bang, nggak boleh di gunung, nggak boleh. Nggak mampu menghangat badan. Nggak boleh. Nah, jadi Menghangat badan. nggak boleh. Nah, habis itu kan. Nah, habis itu gini, udah itu Udah hangat badannya. hangatlah badan kami. Oh, udah bang. Iya, tunggulah dulu. Itu kan kesalahan, bro. Minta maaf. Masa muda ya? Masa muda, aduh. Oke. Itu memang kesalahan ya, jadi gitulah. Nah, habis itu tidurlah kami. Tidur. Wah, ternyata nyaman, bro. Aman. Nah, bangunlah jam 6 melihat Sunset. sunset. Oh, sunrise. Sunset terbenar. Kan lu yang bilang sunset. Tapi abang ngikutin aku. Sunrise kan. Nah, kami masak Pagi kan ini? pagi jam 6 sunrise. Iya. Nah, kami naik tuh ke Puncak lagi. enggak, ke kawah. Oh, ada kawah juga. Kawah. Katanya kalau warna hijau bagus, biru bagus. Asal jangan ini aja Pas itu katanya. warna apa kawah? Hijau. Itu bagus berarti. Bagus. Nah, kami naik ke atas kan, masak kami tuh masak nasi situ. Masih di kawah? Masak nasi di kawah. Masak nasi. Masak apa nasi itu? Enggak. Oh, bukan, masak ikan. Masak ikan. Ikan asin. Ikan asin sama Indomie. Baunya ikan asin. Tapi nasinya udah kami masak dulu di bawah. Ya, jadi tinggal masak Indomie. Iya, betul. Terus kami naik ke atas, terus asli kami di sana pas Indominya kami pakai tangan aja, nggak panas. Makan campur kan Berarti itu. gua punya Ilmu. ya? Kami punya ilmu. Jadi teman gue itu si Rincan itu sama si Osan itu gini kan, dia hampir asli nggak panas.
dia gue lihat kan, makan apa aja kawan ini gitu kan, kok Berapa enak kata gitu. Bang? Kamu coba? Coba, langsung ambil ke tempat. Nggak Gini, panas juga? nggak panas. Makasih. Enak. Mungkin dingin ya. Dingin, cepat dia. Kalau dingin ya. Iya. Terus Bang? Makan kami nasi tambah-tambah lah apa segala macam. Nasi, ikan, Iya. Indomie itu. Itulah makan lah kan, enak banget. Teh manis, temen cerita. Teh manis, ada teh manis. Ada. Oh, aku dengernya es teh manis. Teh manis Oh, gua. teh manis. Oke. Nah itu enak Kan tuh. esnya tadi di shelter 1 tadi yang di mata air itu kan ada es. Enggak di Shelter es. 2. Shelter 2 ada 2 es batu itu. Enggak. Saya nggak. Oke, terus Udah habis. Apa sih lu? Coba banget lu. Nah, habis itu ini apa? Udah itu minum teh manis ya kan. Terus gue lompat tuh ke kawah. Oh enggak. Enggak, terus udah kayaknya udah cukup udah jam 10 pagi, udah enak, kita udah merasa ini kita santai, chill. iya turun lagi, lanjut lagi ngopi di bawah. Tapi indah banget. Jadi udah di perjalanan turun. Nah ini, jadi kan sebenarnya kalau naik itu sekitar 6 atau 8 jam kan. Sebenarnya juga turunnya harusnya lebih cepat, tapi kami 6 jam juga santai kan. Oke. 6 jam santai turun. Nah, Jadi selama perjalanan turun tuh ada hal-hal yang dirasa temanku ini ngelihat bro. Jadi selama kita itu sebenarnya kan siang itu kan. iya, sebenarnya dalam perjalanan itu kita pas turun itu, tapi perasaan kami santai-santai aja, udah nggak ada apa, ketemu banyak orang, ketemu apa kan, yang lain gitu. Kami enjoy aja, nggak ada masalah gitu. Tapi dia merasa dan dia melihat di kiri kanannya itu ada yang sosok hitam yang mata merah itu bro. Dia lihat tuh setiap, tapi dia si notice ya, notice itu Kok si notice jadi apa? Si necis. Bukan, maksudnya dia notice, kita Oh, dia notice, notice, ya. kita notice, kita notice, Notice. kita notice kalau dia itu kenapa tunduk-tunduk mulu gitu kan. Oh. Tapi kita biarin. Nah, sampailah di bawah bro. Sampai di bawah kami makan Indomie lagi. Habisin sisa. Enggak, udah habis perbekalan. Beli di bawah ada yang jual. Jual kami gas lagi, mau makan lagi. Nah, Barulah. singkatnya cerita, ya kan. Kami udah permisi sama Pak Anton almarhum ya, terus kami udah sampai lagi ke Indralaya. Ternyata efeknya kita makan yang langsung ngambil itu lidahnya pecah bro, asli pecah, asli. Ternyata tetap panas. Rasanya kayak warna itu dingin. Iya, tapi waktu itu dingin bro kita makan itu, tapi aku rasa nggak tahu ya, pecah-pecah bro asli. Lidah kita luka-luka. Enggak. Kalau mistis atau bisa Nggak tahu kenapa ya. diilmiahkan? Ilmiah itu pasti ilmiah itu. Oke, jadi Nah, pecah-pecah. Nah, jadi pas kami kumpul, besoknya baru cerita teman gue nih. hey guys, lihat apa Oh, guys. ternyata. Nah, di situ kita juga notice lebih foto itu. Terus kita baru notice juga, kita ngitung kelebihan. Maksudnya menebalkan. Oh, ternyata kita kelebihan belum ngitungnya. Oh iya gitu. Nah, di situ langsung kita hapus bro foto itu. Sayang banget. Top hapus. Nah, dia barulah ngaku, teman gue ini ngaku dia ternyata gua Bisa lihat. lihat ini bro, yang gue bilang tadi di atas kita lihat ada ternyata memang betul itu yang di shelter 2 itu ada kakek-kakek keliling tenda kita. Sebenarnya dia tuh lindungi kita katanya. Ternyata itu sebenarnya pas di shelter 2 itu ada suara gamelan sebenarnya bro. Gue lupa cerita. Suara gamelan, dan suara gamelan itu nyaring dan semua orang dengar. Gila. Ada apa dengan gamelan ini ya? Tapi lagi-lagi bro, gue merasa itu pertama kali gue naik gunung, dan gue merasa itu pengalaman yang luar biasa. Artinya gini, itu pengalaman di gunung itu kita bukan siapa-siapa lagi, jadi kayak ada refleksi kita itu terhadap diri kita. Ternyata kita ini di dunia ini bukan siapa-siapa kalau kita di gunung. Iyalah. Nah, pas ini turun lagi sekitar 2 bulan kita naik lagi bro. Naik gunung lagi Dempo lagi. Gue merasa kalau naik gunung di Dempo itu gue merasa nyaman aja. Pertama kita naik ngeluh sih, maksudnya dalam hati kita udah capek banget apa segala macam. Jadi pendakian kedua Bang di Dempo udah gak ada hal mistis lagi. Banyak juga hal mistis. Masih ngalamin. Banyak ada juga, tapi ya sebagian besar hal yang sama kan gitu.
Ya, artinya kita mungkin ada hal-hal yang melakukan kesalahan kan, atau mengejek teman kita, atau bicara kasar, nggak sopan gitu kan. Pokoknya mungkin ada hal-hal yang nggak kita ketahui yang melanggar kode etik lah ya, kode etik di gunung mungkin. Nggak tahu ya, pokoknya melanggar kesopanan tata kerama ya. Ya itu sih, ya kita harus memang manusia harus lebih rendah hati. Oke, teman-teman, jadi itu cerita mistis dari Bang Derman. Boleh di-rate teman-teman, tingkat mistisnya berapa, bisa di komen di bawah. Kalau menurut kalian biasa aja, boleh dibilang Bang biasa aja Bang ceritanya, cuma Bang aja berlebihan ceritanya. Siap. Oke, Nggak apa-apa. teman-teman, kita cukupkan ya. Cukup karena kita udah lapar kali ya. Makan Indomie kali kita belakang ya. Gitu ya. Ya belakang ya, bener ya. Yes. Oke. Oke, jadi teman-teman, sekian segmen kisah misteri kita hari ini, Kismis. Jangan lupa buat saksikan segmen-segmen kita yang lain teman-teman, karena masih banyak ya segmen kita banyak. Senin sampai Jumat kita ada segmen-segmen berbagai macam lah ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen dan like. Dukung bro, tolong dukung kami sebagai podcaster baru teman-teman pemula. Oke, terima kasih semua. See you guys.